Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Mahardiani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Berikut adalah kartu peserta ujian kinerja saya. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada hari ini, Selasa, 13 Desember tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7A. Pagi. Oke, silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Kita duduk segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Salam alaikum. Aku warga Indonesia tanah airku, merah putih ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 7A? Baik. Semua sehat? Sehat. Siap belajar matematika? Siap. Baik, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya, Bu Dewi, dalam mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang materi himpunan, materi yang kemarin kita sudah pelajari. Kemarin kita sudah belajar tentang cara menyatakan himpunan. Hari ini kita akan belajar tentang kalian bisa lihat di depan. Hari ini kita akan belajar tentang diagram Venn. Siapa yang sudah pernah mendengar kata diagram Venn sebelumnya? Belum? Waktu SD belum pernah ya? Adanya diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, begitu ya? Oke. Nah, tadi kita sudah mengucapkan salam abita. Kita sudah berdoa. Semuanya sudah baik kabarnya. Lalu selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah hari ini masuk semua. Baik, untuk mengawali pelajaran silakan dibuka dulu bukunya, diambil dulu alat tulisnya, disiapkan supaya nanti ketika belajar sudah tidak bingung mencari alat tulis. Buku paket jangan lupa, buku pendamping atau modul, buku catatan, buku latihan, dan juga alat tulisnya. Sudah semua? Ya. Baik, kalau sudah, sekarang kita mulai persiapan kerapian. Coba tengok kanan kirinya, ada yang belum rapi? Kalau ada yang belum rapi, silakan dirapikan dulu bajunya, dasi, seragamnya. Sudah? Oke, semuanya sudah ganteng dan sudah cantik. Artinya kita sudah siap belajar. Nah, sebelum kita masuk diagram Venn, saya akan mencoba membuka memori kalian tentang materi yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang cara menyatakan himpunan. Siapa yang masih ingat cara menyatakan himpunan? Coba. Oke, Ahmad. Bagaimana cara menyatakan himpunan? Dinyatakan dengan yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggota. Yang kedua, siapa bisa? Yang kedua, apa Kalisa? Dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Menuliskan sifatnya. Tadi yang pertama menyatakan anggota, kedua menuliskan sifat. Yang ketiga, siapa ingat? Apa Mbak Dea? Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan.
himpunan. Oke, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, 3 cara menyatakan himpunan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita masuk ke diagram Venn. Sebelum kita masuk diagram Venn, kita coba apakah kelas ini sudah kompak untuk menerima pelajaran? Oke. Kita cek menggunakan tepuk pagi, siang, dan malam. Masih ingat tepuk pagi, siang, dan malam? Masih. Kita cek sound dulu ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Artinya sudah kompak. Terima kasih, artinya sudah siap menerima pelajaran hari ini. Sekarang perhatikan ke depan. Di sini saya menuliskan tujuan pembelajaran. Jadi setelah ini Mbak dan Mas akan bisa menentukan langkah menggambar diagram Venn dengan tepat. Jadi nanti kita belajar langkah menggambar diagram Venn. Yang kedua, Mbak dan Mas mampu menafsirkan diagram Venn dari suatu himpunan dengan tepat. Misalnya ada suatu diagram Venn. Mbak dan Mas menafsirkan, oh anggota himpunan A-nya siapa, anggota himpunan B-nya siapa. Atau misal ada yang beririsan, Mbak dan Mas bisa menentukan irisannya siapa saja. Yang ketiga, Mbak dan Mas bisa menyusun diagram Venn dari permasalahan kontekstual yang ada. Nanti kita belajar memulainya dari permasalahan kontekstual. Dan yang keempat, ini adalah melalui kegiatan mencoba. Nanti ada namanya evaluasi keterampilan. Nanti Mbak dan Mas bisa mendesain diagram Venn. Sekarang manfaat. Coba, ada yang bisa membaca di depan? Manfaat kita mempelajari diagram Venn itu, kita akan menjadi seorang problem solver, ya, atau pemberi solusi. Jadi nanti ada suatu permasalahan di kehidupan nyata yang konsepnya menggunakan diagram Venn, kalianlah yang akan menjadi problem solver atau pemberi solusi terhadap masalah itu. Oke. Untuk cakupan materinya, hari ini kita akan belajar diagram Venn. Isinya apa saja, Bu? Ini. Yang pertama, yang kedua seperti ini, 3 dan 4. Ini adalah diagram Venn yang akan kita pelajari. Oke, lebih lengkapnya gimana, Bu? Nanti kita akan belajar di dalam kelompok. Untuk alur pembelajaran hari ini, kita belajar diawali dari orientasi apa? Orientasi masalah. Lalu dilanjutkan diskusi kelompok, lalu presentasi kelompok. Jadi pastikan kalian siap, kelompok kalian siap untuk menjadi yang terbaik saat presentasi nanti. Lalu kesimpulan, lalu evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk rancangan penilaian, di dalam proses pembelajaran ini, Bu Dewi akan menilai segala aspek. Yang pertama adalah aspek sikap. Bu Dewi akan menilai sikap apa? Disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, untuk penilaian pengetahuan, di akhir nanti ada evaluasi yang berisi pilihan ganda dan esai. Terakhir, tentang keterampilan, kita akan mendesain suatu diagram Venn dari permasalahannya. Sampai sini, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup jelas? Sudah siap masuk ke orientasi masalah? Siap. Oke. Sudah siap untuk masuk ke orientasi masalah? Hari ini kita akan belajar tentang pengurus Ekskul Pramuka dan pengurus Ekskul Tonti. Sudah nampak? Dari tempatnya Mbak Niken, apakah sudah jelas? Sudah ya. Dari tempatnya Mas Rizky, apakah sudah jelas? Oke. Di sini saya punya data pengurus Ekskul. Apa itu Ekskul? Ekstra. Di sini ada pengurus Ekskul Pramuka dan yang biru ada pengurus Ekskul Tonti atau Peleton
jabatannya provos, bawahnya anggota. Provos itu pimpinannya. Nah, coba perhatikan di sini. Ini adalah nama-nama kelas 7A yang tergabung dalam pengurus eskul. Di sini ada Rizky, Rifda, Ananda Haikal dan seterusnya. Terus yang sebelah kanan ada Akmal yang menjadi provos dan ke bawahnya. Perhatikan dulu. Silakan diperhatikan. Oke. Sudah? Nah, dari pengurus eskul pramuka dan pengurus eskul tonti yang sudah dipaparkan di depan, ada yang mau bertanya? Rizka, oke. Bagaimana Mbak Rizka? Bu, itu ada yang ikut kedua akunnya, Bu. Oh, anggotanya. Ya, pertanyaannya Mbak Rizka adalah, Bu, itu ada yang ikut 2 eskul ya? Atau namanya tertera di 2 eskul ya? Coba perhatikan. Apakah ada yang namanya itu tertera di 2 eskul? Yang pertanyaan Rizka tadi. Ada enggak? Siapa saja yang ternyata menjabat di 2 eskul? Siapa yang pertama? Ananda Haikal, di Pramuka ada, di Tonti ada. Siapa lagi? Di eskul Pramuka ada, di Tonti ada. Lalu? Jessica, ya, Jessica di sini ada, di situ ada. Satunya lagi ada enggak? Niken. Oke, Niken ada. Baik. Jadi ada berapa yang double eskul? Ya, ternyata setelah dipaparkan data pengurus eskul pramuka dan eskul tonti, ternyata ada 4 siswa yang double kepengurusan. Jadi aktif sekali ya, ikut dua-duanya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sajikan dalam diagram Venn. Pertanyaan selanjutnya, sajikan dalam diagram Venn. Data pengurus eskul pramuka dan tonti ini silakan nanti disajikan dalam diagram Venn. Bagaimana cara menyajikannya, langkahnya seperti apa, akan didiskusikan di dalam kelompok. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Cukup jelas? Baik, orientasi masalah ini sudah dipaparkan. Selanjutnya kita akan membahas, mengerjakan LKPD yang berisi masalah ini di dalam kelompok. Setelah ini saya akan membagi menjadi 5 kelompok. 5. Sudah semua? Sudah. Nah, untuk penamaan kelompoknya saya akan menggunakan nama kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Perhatikan nama kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Yang pertama, kelompok 1 adalah kelompok Pulau Sari, kecamatan kita sendiri. Yang kedua, kelompok Moga. Yang ketiga, kelompok Randu Dongkal. 4, kelompok Belik. Dan terakhir, kelompok Bantar Bolang. Jadi setelah ini kalian diskusi dalam kelompok masing-masing, mengisi LKPD-nya, sumbernya dari buku paket, buku pendamping, bahan ajar, dan yang lain-lain boleh. Setelah kalian selesai, baru nanti akan dipresentasikan atau ditampilkan di depan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan membagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Baik, kelompok Pulau Sari, siapa ketuanya? Silakan ambil. Kelompok Moga, kelompok Randu Dongkal, kelompok Belik, terakhir kelompok Bantar Bolang. Nah, silakan yang sudah menerima LKPD, silakan diisi mulai dari identitas. LKPD-nya apakah sama dengan ini yang saya tampilkan di depan? Halaman pertama berisi tentang cover. Yang kedua berisi identitas. Masuk ke langkah 1. Himpunan siswa pengurus eskul pramuka, eskul tonti, eskul pramuka dan tonti. Masuk ke langkah 1. Ada yang mau bertanya langkah 1? Iya, Jessica kenapa? Bu, untuk menuliskan nama buat disingkat atau ketika? Oh,
adalah boleh. Jika ada nama yang huruf awalnya sama, kalian singkatnya jadi berbeda. Contoh, Amar, Akmal. Amar nanti A, M kecil. Akmal, A, K kecil. Ada yang mau bertanya lagi untuk langkah 1? Ya, Mbak Inayah mau bertanya untuk langkah 1? Ya, apa pertanyaannya Mbak? Pengurus ekskul pramuka dan tonti itu dua-duanya. Oh ya, di sini coba kalian lihat ada himpunan siswa pengurus ekskul pramuka dan tonti. Berarti yang dia pengurus pramuka dan dia juga pengurus tonti. Untuk langkah kedua, di situ tertulis menyusun diagram fact. Apa saja langkah untuk menyusun diagram fact? Silakan dibaca dulu di bahan ajar, di buku pendamping ataupun buku siswa K13. Di situ ada. Paham ya? Nah, selanjutnya di sini adalah tambahan informasi. Apa itu? Jadi, setelah data pengurus ekskul pramuka dan tonti, ternyata di kemudian hari ada pendaftaran calon pengurus OSIS. Nah, untuk bisa mendaftar calon pengurus OSIS, di situ tertuliskan silakan setiap kelas itu mengirim 2 perwakilannya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa yang di sini pertama? Minimal artinya 2 siswa tadi harus minimal ikut 2 ekskul dan aktif ya. Akan kalian mulai sekarang bekerja di dalam kelompok. Sudah identitasnya? Sudah. Identitasnya sudah? Menuliskan nama, kalian boleh menyingkatnya ya. Seperti tadi yang ditanyakan oleh siswa. Himpunan siswa pengurus ekskul pramuka. Ada berapa? Iya, ada. Baik, ada yang ingin bertanya lagi terkait pengisian LKPD sudah sejauh ini? Oke, Yusuf, gimana Yusuf? Kesimpulannya, oke. Ada yang sudah sampai kesimpulan? Nah, kesimpulannya diisi dari hasil orientasi masalah tadi yang pertama, terus informasi tambahan. Nah, kira-kira kesimpulannya bisa maju untuk menjadi calon pengurus OSIS itu yang siapa saja dengan alasan-alasan tersebut, terus diagramnya yang seperti apa, gitu ya. Oke, sip. Baik, sekitar 5 menit menuju selesai proses diskusinya. Setelah ini kalian siap-siap presentasi. Untuk ketepatan jawaban dan waktu, saya melihat yang lebih dulu selesai adalah tadi kelompok Pulau Sari. Artinya kelompok Pulau Sari yang akan mewakili untuk presentasi atau menyajikan hasil diskusinya. Siap-siap dulu kelompok Pulau Sari, tentukan dulu siapa moderator, siapa pemateri, disiapkan sesuatu yang akan digunakan untuk presentasi. Nah, sebelum masuk ke presentasi, saya mau cek kekompakannya lagi. Oke, begini, ini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan saya. 1, 2, 3. Hai kalian, siap tembak. Dor, tembak. Dor, tembak. Dor, siap. Tembak. Kok jadi itu tak kaget? Oke, sudah siap belum? Nah, silakan maju ke depan sini boleh. Assalamualaikum. Kami dari kelompok Pulau Sari, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi diagram kami. Sebelum itu, perkenalkan saya moderator Jessica. Dengan saya Febri, Gaya, Rizka. Oke, apa dari? Oke, silakan lanjutkan. Ya, ini LKPD yang milik kalian ya. Oke, silakan. Langkah 1. Langkah 1. Kelompok kami memisahkan himpunan siswa pengurus ekskul pramuka dengan himpunan A. Menyusun diagram fact. Kelompok kami membuat diagram fact
berikut. Kami membuat persegi panjang sebagai diagram semesta, ya. dan kami membuat dua lingkaran sebagai himpunan A dan himpunan B. Untuk lebih jelasnya, kami membuat Diagram Venn ini pada alat peraga ya. Oke, silakan jelaskan menggunakan alat peraga juga. Baik, semuanya perhatikan ke depan. Hari ini saya mau alat peraga, dan karena tadi yang akan maju adalah kelompok Losari, maka saya memberikan alat peraga itu ke kelompok Losari. Coba dijelaskan ke ya. Sebetulnya sama, mungkin ya. Oke, silakan. Kami membuat lingkaran yang berwarna merah ini sebagai himpunan A dan lingkaran yang berwarna hijau ini sebagai himpunan B. Oke. Kesimpulannya, yang menjadi anggota OSIS adalah yang aktif dalam dua ekskul. Oke. Kesimpulan kelompok Pulosari mengatakan bahwa yang dapat menjadi OSIS atau anggota OSIS adalah yang aktif dalam dua ekskul. Baik, ada yang mau disampaikan lagi? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Pulosari. Terima kasih sudah presentasinya sudah lengkap, semua langkah sudah terjawab. Pertanyaan saya, apakah ada kelompok yang memiliki jawaban berbeda, baik langkah 1, 2, 3, 4, atau kalian ingin mengomentari apa yang tadi disampaikan kelompok Pulosari? Baik, Rizky, ya silakan, gimana? Mau berkomentar, bertanya? Kalau di kelompok saya diagram Venn yang terbentuk saling berlawanan. Oh, tambahan kesimpulan. Ya, kelompok Rizky ada tambahan kesimpulan, yaitu diagram Venn yang terbentuk adalah diagram Venn yang berpotongan. Oke, ada yang sama? Tidak? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Moga. Jadi, selain kesimpulan yang tadi disampaikan kelompok Pulosari, kelompok Moga menambahkan kesimpulan yang tepat tentang diagram Venn. Diagram Venn tadi yang terbentuk itu ada yang beririsan ya, atau disebut juga berpotongan. Dari hasil diskusi, hasil presentasi, ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa? Sudah bisa menyusun diagram Venn, langkah-langkahnya? Sudah, alhamdulillah. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Silakan. Oh iya. Waalaikumsalam. Baik, untuk selanjutnya setelah kita presentasi, kita akan masuk ke tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini kita akan evaluasi keterampilan dan evaluasi pengetahuan. Mas dan Kak, silakan siapkan alat tulisnya. Saya akan membagikan lembar untuk kalian mendesain diagram Venn dari permasalahan kontekstual yang ada. Mas? Di situ ada tulisan diketahui A. Himpunan siswa yang memegang kartu hijau, B. Himpunan siswa yang memegang kartu biru. Nah, Mas dan Mbak silakan desain dulu diagram Venn-nya. Untuk nanti anggotanya yang biasanya kita kasih titik-titik, kalian menggunakan logo atau lambang siswa pemegang kartu merah atau kartu biru yang saya bagikan tadi. Nanti tinggal ditempel. Oke? Waktu yang dibutuhkan atau yang diberikan untuk ujian evaluasi keterampilan ini adalah 5 menit karena hanya mendesain diagram Venn dari permasalahan yang ada. Kenapa Mbak? Yang besar ya, nanti kalau kecil gambarnya nggak cukup. Nah itu tuh, siapa? Dinda.
sebesar itu. Siap ya? 10 detik terakhir, mari kita hitung mundur bersama. 10, 9, silakan dikumpulkan jadi satu, taruh di pojokan meja, nanti saya akan mengambil. Oke? Setelah ini kalian melakukan evaluasi pengetahuan. Iya, ayo diletakkan. Silakan sediakan pulpen. Oke, silakan rapikan dulu mejanya. Bukunya semua harus ditutup karena ini penilaian pengetahuan. Ditutup dulu. Apa sih kesalahan di bawah itu? Pelan-pelan. Ayo mejanya ya. Ya, dibaca dulu. Benar? Silakan tulis nama dari kelas seperti biasa di lembar evaluasi pengetahuan. Pastikan meja kalian sudah rapi karena kalian tidak boleh melihat catatan atau buku kembali. Pastikan lembar evaluasi keterampilan sudah ditumpuk menjadi satu. Waktu yang dibutuhkan atau yang diberikan adalah 10 menit. Oke, ya kita hitung 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat pulpennya. Ya. Setelah ini kita akan koreksi bersama. Caranya bagaimana? Silakan tukar saja di satu kelompok. Silakan tukar dulu. Bebas, tapi pastikan tidak mengoreksi milik sendiri. Sudah siap ya? Siap? Siap? Nomor satu masih pilihan ganda. Di situ perhatikan penyusunan diagram Venn di bawah ini petunjuknya. Kira-kira pertanyaannya adalah mana yang bukan petunjuk penyusunan diagram Venn? Mana jawabannya yang bukan? D. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan garis. Harusnya ditunjukkan dengan apa? Nomor 2. Berdasarkan gambar tersebut, hubungan himpunan A dengan himpunan B adalah? Betul ya? A. Tadi sudah dijelaskan oleh Dea, berpotongan atau beririsan waktu presentasi ya? Jadi pelajaran yang terus. Yang nomor 3. Yang nomor 3, kalian diminta untuk menyusun diagram. Sebelum menyusun diagram Venn, di situ ditanyakan, sebutkan nama siswa yang berminat. Ikut apa itu? Kelas? Matematika dan juga
siswa yang poinnya kurang dari 6? Coba, ada? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Atas nama Arhan, Livia, Hafiza, Alfiani, Rizky, dan Sulaiman. Bagi peserta didik yang poinnya kurang dari 6, maka mengikuti yang namanya remedial. Mana tugasnya ada di bahan ajar, silakan buka yang perbaikan. Dikerjakan, pekan depan kita diskusikan. Yang tidak mengangkat tangan tadi, artinya kalian mengikuti program pengayaan. Sama, ada di bawahnya. Perbaikan, pengayaan, silakan dikerjakan, didiskusikan pekan depan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Silakan jadikan satu dulu. Tumpuk di mejanya masing-masing supaya nanti saya entry nilai sendiri. Oke. Nah, tiba di penghujung pembelajaran tentang pengumuman nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memiliki nilai terbaik dari hal ketepatan, terus ukuran, dan juga jawabannya. Yang pertama, selamat tepuk tangan untuk Putri Livia. Gambar diagramnya proporsional ya, bagus kan? Dan pas gitu loh dengan anak-anak ini. Yang kedua, beri tepuk tangan untuk Iqmal. Bagus kan? Yang terakhir, beri tepuk tangan untuk Kalista. Nah, 3 hasil pekerjaan ini penilaian keterampilannya paling baik. Untuk yang lain mungkin hanya kurang besar kurvanya, jadi 4-4-an gitu ya. Kalau benarnya sudah benar. Dan yang terakhir untuk sikap. Masih ingat tadi selama proses pembelajaran ini saya menilai sikap apa? Disiplin dan pada dasarnya semua siswa, semua peserta didik 7A sudah bagus tentang sikap, disiplin, dan tanggung jawabnya. Hanya saja ada yang menurut saya itu paling menonjol dan paling pas untuk diberikan penghargaan. Kita beri tepuk tangan untuk Hafizah dan Isul. Selanjutnya terakhir adalah apa saja sih tadi yang sudah kita pelajari hari ini tentang diagram, cara menyusun diagram Venn. Yang pertama kita ngapain dulu kalau mau buat diagram Venn? Membuat persegi panjang sebagai himpunan semesta. Lalu kedua kita membuat apa? Lingkaran atau kurva tertutup untuk setiap himpunan yang ada. Yang ketiga kita apa? Membuat titik untuk setiap anggota himpunan. Nah, ya kalian lihat di sini. Membuat himpunan semesta, membuat kurva tertutup, membuat titik untuk menunjukkan anggota himpunan. Sampai sini. Ada pertanyaan? Ada. Nah, refleksi. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Selain itu, sangat senang. Selain itu, ada lagi? Senang banget. Rizky, menantang. Kenapa menantang Rizky? Soal-soalnya menantang untuk diselesaikan seperti itu ya. Baik, ada tidak masukan atau saran untuk pembelajaran berikutnya? Ice breaking. Suka ya Amar ya ice breaking ya? Iya. Oke, nanti kita akan melakukan ice breaking di setiap pembelajaran supaya kalian tidak tegang dan tidak jenuh. Begitu ya? Oke. Materi berikutnya kita akan belajar operasi himpunan. Silakan kalian belajar dulu di rumah setelah ini supaya ketika bertemu kita sudah langsung klik untuk membahas operasi himpunan. Nah, ini dia. Sebelum penutup, silakan dibaca.
Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Silakan dirapikan dulu. LKPD-nya boleh dibawa setiap kelompok ya. Kecuali pengetahuan itu. Nah, soalnya nanti sudah? Iya. Setelah ini kalian istirahat dulu. Jadi tasnya tetap di sini saja karena istirahat. Oh, pindah ya. Nanti saya akan konsultasikan dulu. Kalau moving nanti ya moving. Kalau di sini berarti di sini dulu. Oke, sudah rapi semua. Pengetahuan, tes pengetahuannya sudah dijadikan satu. Nanti yang akan saya ambil. Baik, sudah? Terima kasih kelas 7A untuk pembelajaran hari ini. Selamat mengikuti pelajaran selanjutnya, selamat mengikuti materi selanjutnya. Tetap semangat dan tadi jangan lupa jadilah yang terbaik di setiap kesempatan. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah.